Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai kita. Saudara-saudari, salam jumpa kembali bersama saya dalam renungan santapan jiwaku. Dan kita memasuki hari Minggu biasa pekan ke-33 di tahun B. Dan kita bersyukur kepada Tuhan untuk semua berkat dan rahmat yang telah kita terima, untuk pengalaman hidup yang kita lalui, pahit atau manis kita semua selalu dikasihi Tuhan. Dan hari ini kita semua akan dipanggil untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang akan kita dengar dari Injil Markus bab 13 ayat 24 sampai 32. Mari kita semua mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada masa itu, sesudah siksaan itu matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekali lagi Yesus berbicara tentang bagaimana peristiwa akhir zaman, bagaimana proses kedatangan Tuhan. Ada dua hal yang bisa kita renungkan dalam proses kedatangan Tuhan. Yang pertama, Yesus mengingatkan kita untuk berjaga-jaga. Sebab tidak seorang pun yang tahu, bahkan malaikat-malaikat di surga pun tidak. Anak pun tidak, hanya Bapa. Nah, itu yang pertama, berjaga-jaga. Lalu bagaimana kita bisa berjaga-jaga supaya ketika Tuhan datang, kita sudah siap. Yesus mengatakan, perkataanku tidak akan berlalu. Ia berbicara tentang firman. Nah, mari kita mulai bagaimana menyatukan dua poin ini. Bagi orang beriman, agar ia bisa berjaga-jaga akan kehidupannya, sebab hidup ini adalah satu misteri. Kapan ia akan pergi, kapan ia akan datang, kapan semuanya akan berlalu. Maka hidup kita harus berjaga-jaga, harus bersiap sedia, harus siaga terus-menerus. Kita harus seperti dalam perumpamaan tentang 5 wanita yang bijaksana dan 5 wanita yang tidak bijaksana. Kita harus menjadi wanita yang bijaksana, yang selalu mempersiapkan pelitanya, yang selalu mempersiapkan apa yang harus ia lakukan akan kedatangan Tuhan. Supaya ketika Tuhan datang, Tuhan menemukan sebagai hamba-hamba yang bijak. Bagaimana kita mempersiapkan? Yesus berbicara tentang firman, tentang perkataan. Di dalam firman itu ada kekuatan. Bahkan dikatakan, firmanku adalah pelita bagi jalan hidupku. Firmanku adalah kekuatan. So di dalam firman itu ada kebenaran. Kebenaran yang memampukan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ada pedoman, ada norma, ada kebijaksanaan ilahi. Berjaga-jaga dalam konteks iman adalah hidup diseturut dengan perkataan Tuhan. Hidup di dalam firman Tuhan dan menjadi pelaku firman.
Tidak cukup hanya mendengarkan firman Tuhan. Tidak cukup hanya membaca firman Tuhan. Tetapi kita harus menjadi pelaku firman. Maka berjaga-jaga di dalam Kristus berarti hidup di dalam firman Tuhan. Berjalan bersama firman Tuhan. Maka Yesus mengatakan kepada kita hari ini bahwa misteri kedatangan Allah, misteri yang tidak bisa diungkapkan dengan manusia, dengan pikiran manusia, dengan cara manusia. Orang selalu berpikir tentang hari kiamat akan datang. Hari kiamat tidak bisa diketahui oleh siapapun, hanya oleh Bapa, bahkan malaikat pun tidak. Maka hari ini saudara-saudari, Yesus mengundang kita semua untuk menjadi putra-putri yang bijaksana. Kita diundang untuk menjadi anak-anak terang. Kita diundang untuk menjadi manusia baru di dalam Yesus yang telah memberikan hidupnya, yang telah memberikan nyawanya bagi kita, yang telah menebus kita melalui korban salib. Maka setiap orang yang percaya kepada firman Tuhan, yang hidup di dalam firman Tuhan, ia hidup di dalam kebenaran. Dan setiap orang yang hidup di dalam kebenaran adalah hidup sebagai putra-putri Allah. Orang-orang yang hidup sebagai putra-putri Allah adalah orang-orang yang diselamatkan. Saudara-saudari, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Itulah yang disebut dengan berjaga-jaga. Mempersiapkan diri kita, hidup kita sebaik-baiknya dengan hidup di dalam kebenaran Allah. Maka semangat cinta, semangat kebaikan, kelemah lembutan, semangat kasih Allah harus benar-benar hidup di dalam diri kita sebagai pelaku dari perkataan Tuhan, pelaku dari kehendak Tuhan, pelaku dari firman Tuhan. Selamat menjalankan hari Minggu ini dengan penuh berkat bagi kita semua dan bagi keluarga kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.